Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ranah Jawa Channel yang khusus membahas beragam macam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Masih dengan saya, Zulkarnain, dan rekan saya, Zilalvin. Pada kesempatan kita kali ini, kita telah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman pribadinya di seputar mistis. Tetapi sebelum kita menghadirkan narasumber, kami ingin mengucapkan kepada teman-teman yang selama ini sudah mendukung. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan video-video terbaru dari kami. Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Selamat datang Bang Azuri, kenalin rekan gue. Zul. Ya, makasih, Bang. Gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar, Bang. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat semua. Ya, oke. Ini ada pengalaman apa nih Bang? Yang mau diceritain ke kawan-kawan? Oh, iya. Pengalaman yang terdekat sih kemarin ya, pas waktu syuting di Di Jakarta ya? Jakarta Pusat itu. Jadi kebetulan saya itu kemarin ada jadwal syuting di dengan judul film karangannya Wes Rendra. Ya. Jadi temanya film itu memang tema film teater ya. Jadi konsepnya itu konsep di dalam teater dan di outdoor. Oh, ada outdoor Ya, juga? ada outdoor juga. Jadi kebetulan kita ngambil tag pertama itu segmen 1, 2, 3 itu kebetulan di selama 4 hari. Ini udah gedung yang baru berarti ya? Sudah gedung baru. Jadi sudah ada renovasi dan kebetulan di sana memang pas kita masuk loading barang itu 2 hari kemudiannya itu kan peresmian tuh. Oke. Tanggal 22 pas ulang tahun Jakarta. Ya. Jadi awalnya itu sebenarnya sih dari awal kita mau nge-set panggung kan biasa untuk kalau film itu kan kita loading barang itu kan izin dulu kan security semua gitu. Kebetulan saya dan kawan-kawan itu ketemunya itu di Depok. Di Depok. Jadi standby di Depok, kita loading barang menuju sanggarnya di Pinang Ranti. Jadi saya ke sana dulu untuk ngambil properti. Terus ternyata propertinya itu udah sampai di gedung gitu. Jadi tim saya yang satu lagi udah ke sana gitu. Jadi ada semua sih akhirnya saya lanjut langsung ke mana? Lanjut langsung ke sampai sana kita ya masih ditahan nih. Ini cerita dari awal ya. Ditahan, terus pas ditahan akhirnya nego-nego lagi akhirnya bisa masuk barang gitu kan, karena dengan catatan udah ada persetujuan dari Pimpro. Om Roni namanya, Om Roni Sadar. Dari situ kita masuk loading barang. Jadi loading barang itu ibaratnya masukin set properti buat kebutuhan besok ya. Kita taruh di dalam, dan kebetulan diizinkan itu memang di teater kecil dia. Bukan di gedung yang utama ya? Ya, jadi dia bukan loading yang di gedung utama utama ya. Jadi yang gedung belakang gitu. Gedung belakang. Jadi kita parkir di sana untuk loading barang. Terus kita taruh barang-barang di sana. Sempat ngopi, ngerokok dulu sebentar, setengah jaman. Baru kita mulai itu ngeset panggung. Set panggung konsep kayak apa ya? Rumah kumuh gitu. Oh iya. Itu berapa orang Bang krunya Bang? Kita kemarin itu ada sekitar kalau nggak salah ada 6 orang. 6 orang. Jadi 6 orang masing-masing tiap orang itu punya job desk jobnya ya, deskripsinya itu kerjanya job desknya itu ini gitu. Iya, Kayak saya udah ditunjuk lah ya. Ya gitu. Jadi kebetulan kita itu misalnya di teater kecil, dia lorong tembusannya itu langsung teater tuh. Oh iya. Konsepnya kayak gitu. Mulailah malam itu sekitar jam
kalau nggak salah itu jam 12-an ya. Jam 12 mau masuk waktu dini hari. Kita masuk waktu dini hari, terus kita mulai ngeset panggung. Ngeset apa? Ngeset apa? Dekor. Properti ya, dekor Properti, itu. ya. Terus konsep rumah Kumuh ya. kumuh. Terus kita ngeset. Ceritanya ini ada di situ ada buat make up ruang artis sama make up buat ruang semacam kayak istirahat dari kru sama produser saudara di situ. Jadi ada dua. Oh iya. Nah kebetulan yang ada kejadian ini dia ada di make up artis. Oh di ruang set make up artisnya nih ya. Iya. Kebetulan memang dia sering ada di situ. Jadi kejadiannya itu pas kita lagi ngeset panggung sekitar jam 1-an. Kebetulan kita lagi ngangkat barang nih. Terus lagi apa ya? Lagi maku-maku Ya lah maku gitu. terus dekor kayak dekorasi buat kebutuhan itu. Temen saya didorong terus saya ngeliat gitu, terus nggak lama dia teriak astagfirullahaladzim gitu kan. Astagfirullahaladzim, terus akhirnya saya coba samperin, dia bilang cewek. Oh yang lihat teman berarti. Iya teman, tapi kebetulan pas setelah hari keduanya tuh saya ngeliat juga. Cuma di dalam pas kamar itu kan kamar ada apa semacam kaca ya. Oh kaca. Kaca kanan kiri nih. Oh. Kaca kanan kiri gitu. Jadi kebetulan kita tidur juga sempat di situ. Tidur di apa di ruang itu. Ruangan itu. Nah kita balik lagi cerita yang kejadian pertama itu. Jadi pas dia ngedekor sana, saya di sini. Kita memang deketan gitu. Jaraknya ya nggak begitu jauh lah gitu. Jadi kan teman-teman semua jadi pada tahu kan, jadi semua pada tahu. Terus dia lihat dia teriak astagfirullahaladzim. Akhirnya teman-teman bukannya apa ya, ada rasa takut tapi rasa lucu juga gitu. Oh iya. Rasa lucu gitu ya, lucunya itu bercanda nih gitu. Yeah. Bercanda gitu. Tapi setelah kejadian itu akhirnya kan kita langsung break tuh. Break, nggak mengerjakan dulu tuh. Kerjaan dulu, kita istirahat dulu, ngopi. Akhirnya di luar gedung kan. Sambil ngobrol cerita kejadian. Nggak lama teman satu masuk. Nah teman satu lagi masuk tapi mengajak kita semua gitu. Nah, kebetulan saya sama teman-teman masih mau ngerokok ngopi kan, akhirnya nggak masuk. Nah temannya satu karena ada dia yang tadi langsung balik lagi gitu. Karena iseng takut sendirian gitu. Balik lagi. Setelah itu kita udah selesai ngeset masuk panggung, kita istirahat. Nah pas istirahat baru di situ kejadian kayak pintu digedor-gedor gitu, terus ada suara-suara apa gitu, dan itu saya dengar langsung gitu, dan teman-teman yang lain kayak Bang Maman itu juga sama, dia dengar langsung terus udah tidur aja kayak gitu. Tapi saya nggak bisa tidur. Sampai pagi saya nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi emang dapat cerita juga pas ada security satu orang. Kenapa banget ini apa lihat semacam cewek gitu. Ya gitu. Oh iya itu nggak, itu emang udah lama katanya. Oh security udah tahu juga. Udah tahu gitu. Di ruang makeup ini ya katanya gitu. Iya, udah berarti benar gitu. Dan cerita itu memang cerita dari orang yang pertama pernah ke situ sama semua. Oh iya. Sama semua memang kejadiannya memang dia juga makhluk itu. Makhluk perempuan itu ya. Noni Belanda. Yang dilihat ya. Noni Belanda, ya. iya, Noni Belanda. Jadi bayangannya itu mukanya nggak ada, rambutnya panjang, pakai baju putih. Jadi kalau konotasi kayak di film-film itu ya semacam kuntilanak. Tapi dia menyerupai orang bule. Noni Belanda. Karena rambutnya pirang atau gimana? Iya betul, kayak gitu. Tapi dengan yang dipakainya bajunya? Bajunya sih cuma Putih polos putih atau polos, atau kayak kayak model apa ya, gaun ya, gaun. oh gaun. Dress ya. Terus setelah itu akhirnya kan semua teman-teman termasuk saya juga gitu. Tapi kalau terlihat tidur sih tadi sih ada yang ngorok, ada yang apa gitu kan. Akhirnya paginya itu kita coba Ngeset lagi. Terus tapi dengan obrolan yang semalam gitu. Obrolan semalam gitu. Sampai orang banyak yang nanya dari temu
itu bener bang, bener ya emang itu emang Memang ada ceritanya memang gitu. ada dan kebetulan pas kejadian malam itu ada salah satu di situ mungkin semacam apa ya, orang lama di tapi disebut orang kan, tapi dia apa ya kayak Oh kayak apa Orang- tim pembantu ya mungkin ya. iya dia lama di situ, jadi setiap ada kayak ada acara Kegiatan gitu. opera apa dia selalu bantu gitu. Dan memang tiap harinya memang tinggal di situ, tapi dia tinggal di basement. Oh. Di basement gedung bawah. Basement gitu. Dan malam itu dia cerita juga sama saya. Pas malam kejadian itu ternyata di situ juga nggak enak hawanya gitu. Ketika cerita. Di basement itu iya, jadi nyambung gitu. Jadi pas kejadian malam itu dia di bawah juga merasa kayak tumben gue nggak enak loh malam itu ya. Perasaan gue tuh kagak enak, terus ada takut, terus nggak biasa-biasanya katanya dia. Iya merinding waktu itu. Tapi sempat ini enggak, saya bilang mbak, dia kan perempuan. Dia bilang, ngalamin nggak gitu? iya, dia bilang ada rasa kayak gitu, tapi untuk kayak ngeliatnya sih, gue selama ini ya memang karena itu gue tinggal di sini ya pernah lihat rumah kayak gitu. Tapi akhirnya gue naik ke atas katanya dia gitu. Tapi kan gue ngeliat dua orang-orang udah pada tidur gitu. Maaf nih bang, saya potong. Tapi kalau apa maksudnya tadi dia pernah lihat, yang dilihat pun sama nggak? Sama, Oh, sama. Cuma kalau yang dibawa kayak apa sih? Mungkin kalau kayak di cerita itu kayak semacam sosok tinggi besar gitu. Genderuwo. Iya, Genderuwo, mungkin genderuwo itu seperti itu. Jadi, ceritanya bersama dan kebetulan kalau dia ini kan memang orangnya agak berani, Bang. Dia cewek tapi dia agak berani. Jadi setiap kalau ada kayak gitu dia malah apa ya, kalau orang ini malah suka katanya. Dia suka. Iya. Malah cari tahu mungkin. Nah, iya, dan kadang-kadang dia malah mencari sendiri. Kadang-kadang dia suka tidur di teater kecil, itu sambil wirid apa gitu. Oh. Usianya udah tua. Enggak, masih muda sih, umur sekitar 45-an. Dia emang sendiri dia tinggal di basement. Iya, emang sendiri, perempuan di basement bawah. Sampai gue bilang, lu udah lama sih? Enggak, udah. Kagak takut, kagak. Tapi manusia kan, Om? Iya, manusia. Nah, kebetulan memang kalau jadi rentetannya itu setelah habis kejadian kayak gitu kan, gue disuruh ngambil alat properti di bawah. Jadi ada alat properti yang bekas gedung lama ditinggalkan ke bawah kan, jadi hitungannya barang rongsokan lah, barang rongsokan. Jadi barang rongsokan, aku ke bawah suruh ngambil bangku, ngambil bangku terus gue ngambil bangku. Akhirnya gue turun ke bawah ke lantai basement yang dia tinggal itu, gue ngambil bangku. Itu gue dengar orang jalan, nggak ada orang. Tapak kaki ya? Iya itu jelas tuh, tuk. Gue sempat ini juga kan, sempat apa sih? Takut kan pasti. Ini orang apa? Oh, curiga, apa rasa kecurigaan? Emang nggak ada orang, bang, gelap. Iya. Jadi basementnya itu basement udah nggak kepake, bang. Udah nggak ada buat pakai mobil di situ, nggak ada. Yang ditempatin sama perempuan ini. Iya, nggak ada. Jadi dia basement yang paling atas yang bukan juga di situ nggak ada. Jadi memang khusus apa ya? Buat naruh barang-barang apa tas gedung lama, jadi taruh di situ. Nah itu kan mau ngambil. Oh jadi apa maaf nih bang, saya potong lagi. Jadi peruntukan basement itu udah bukan buat parkiran ya? Bukan. Oh, jadi udah buat apa mungkin barang-barang properti ya? Iya gitu bukan. Karena yang gue lihat di situ memang nggak ada fisik kendaraannya tuh. Oh, iya. Nggak ada fisik kendaraan, jadi kosong melompong Kosong, gitu. iya. Nah, makanya pas gue ngambil itu sempet gue taruh si bangku itu kan. Ini apaan nih gitu. Ini apaan nih? Tapi gue udah pikir, wah jangan-jangan yang kayak semalam nih gitu kan. Udah, nah dari situ gue tapi langsung buru-buru bang. Gue buru-buru gue naikin tuh ke atas tuh, ke lantai 1. Dari situ cerita sama Mbak itu. Terus kata dia, emang kapan? Ya, dia bilang ya tadi barusan. Oh ya udah, berarti memang itu mungkin mau Perkenalin kali ya. kenalan orang baru kali kan. Tapi masa iya sih mbak? Iya mau biasanya begitu katanya gitu. Ya udah akhirnya dalam kejadian kayak gitu gua rentetin malam sampai pas malam kedua kalau nggak salah kita masih
stay tidur di situ ya, masih ada yang perlu dikerjain. Nah pas malam kedua itu, nah anak-anak bilang nanti tidur di ruang makeup aja tuh. Iya, nah gue sempat gue pulang sampai kagak gitu. Gue pulang sampai kagak gitu. Nah kebetulan teman gue yang satu itu yang bawa mama itu orangnya berani bang, orangnya berani gitu. Dan dia lebih berani lah gitu, lebih berani. Nah dia, gue bilang tidurnya di tempat yang kemarin aja malam tuh, yang di pas pintu masuk, gelar apa, gue bilang kayak gitu kan. Dibanding di ruang make up itu ya. Iya, ruang make up memang udah tahu ada ya. AC gitu kan, ada buat kayak apa sih, alas gitu. Iya. Tapi gue mikirnya, wah pasti gue nggak bisa tidur lagi nih. Nah sebelum itu, jadi sebelum dia nongol menunjukkan ini, sosoknya. dia masuk ke kamar make up yang kru. tempat satu lagi yang ya, kru, yang ya. sebelah kan dia sebelah. Iya. Dia sampai ke situ. Nah teman saya bilang juga, jadi sebelum dia ke situ dia udah ke situ duluan bang, katanya duluan. Iya gitu, sambil lewat aja sih katanya gitu, sambil lewat. Nah baru dia mampir ke yang ruang yang gue tidurin di situ. Kan lampu digelapin, gue bilang jangan digelapin bang. Kenapa gue bisa tidur gelap? Ya terserah deh, gue kan kalah suara. Dia 2 orang, gue 1 orang, ya udah terserah, matiin. Nah gue tidur tuh, akhirnya gue tidur. Tapi gue nggak bisa tidur gitu, gue masih mikirin kejadian yang kayak gitu, yang kemarin malam gitu. Biar santai sambil ngerokok nggak apa-apa. Iya, nah pas kejadian pertama, yang kedua, berarti pas yang ketiga itu ada kaca. Ini kan kalau di kamar itu dia ada kaca. Kaca tuh kamar buat make up itu Cuma kan. dinding, enggak. Kaca di dinding. Kaca dinding lebar. Lebar. Jadi di sebelah kiri sama kanan tuh kaca semua gitu. Jadi Kacanya kaca, maaf nih, kaca biasa apa kaca cermin? Cermin. cermin. Oh, cermin. Ya jadi kalau ya buat emang biasa buat apa sih? Make up, gitu kan. Apa ya? Depan belakang gini kacanya. Ya depan belakang. Jadi gue serba salah, gue mau ngadep Ngeliat sono tidur kesana, kaca ngeliat juga, kaca, gue iya. bawa kesana kaca juga gitu. Bayangan gue ini kalau gue melek tiba-tiba dia ada di situ, tapi ternyata memang kan ada tempat kursi nih bang, kursi apa ya? Kursi buat biasa kayak orang di kantor iya, tuh. iya. Satu di situ kan, satu di situ. Yang ada senderan itu ya. Pertama gue posisi gue nggak di depan kursi, gue tidur ngadep kepala gue di dekat kursi, hadapan gue ke sana tuh, Iya. ke kamar cermin yang satu lagi Iya, gitu. yang belakang itu. Terus pas temen gue bilang gini, lu tidur ini lo ngapa ibaratnya sejajar Sejajar. gitu, iya jangan kaki lu di mencar- pala gue katanya iya. gitu kan. Udah gue coba sini, bukan gue langsung parno di situ. Karena langsung lihat kaca gitu ya. Iya kaca juga, tapi ada bangku, pikiran gue kayak gitu. Iya. Dan nggak lama memang sekitar jam berapa ya? Nggak dulu. Sebelum itu teman gue dipanggil. Yang satu dipanggil sama ada temannya dari Tanjung Priuk datang. Mungkin tahu kalau ada syuting di situ, akhirnya dia keluar. Nah gue tinggal berdua kan, jadi berdua. Apa di situ? Nggak lama dari situ. Nah itu yang gue bilang, yang pas lagi tidur. Gue tidur kan begitu. Terus nggak lama. Kayak yang tempo hari kemarin itu dia nunjukin tuh. Jadi semacam kayak apa ya? Kalau orang bilang kayak apa sih yang Bayangan apa? Enggak. iya dia bayangan, tapi gue ngeliatnya nggak pure dia itu, tapi di situ memang kayak bangku itu Bergerak. gerak gitu. Terus gue lihat kayak gini, wah ini jangan-jangan dia Lagi duduk gitu. iya gitu lagi duduk. Terus gue ngelihat dari sebayang gitu, iya memang habis dari situ dia masuk kamar mandi tuh. Pintu Kedengeran suara iya gitu. ketutup dulu gitu. Kayak gitu. Tapi lo ngeliat juga tuh sekelebatan apa? Iya sempet ini bang, kayak bayangan itu langsung masuk pintu tutup dulu. Nah gitu Iya. kayak gitu. Nah dari situ gue langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Berarti memang apa ya, memang mungkin dia mau menunjukkan kalau dia tuh ada di situ gitu. Untuk mungkin kayak orang-orang yang memang belum Ya perkenalan lah ya, bahasanya mungkin ya. baru masuk
di teater kecil kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi semuanya itu memang dari rentetan yang pertama sampai yang terakhir itu nyambung jadinya gitu, dan semua memang diaminin sama orang-orang yang memang pernah sudah ada kejadian kayak begitu, memang ada gitu. Dan di sana kan di belakang apa kuburan Belanda katanya. Iya, yang Nodong. Kita ada kuburan Belanda dekat-dekat apa di situ. Iya. Jadi memang kalau untuk memang dari kalau kita cerita dari teman-teman yang udah kejadian di sana itu memang kebanyakan itu memang bekas-bekas kayak semacam orang-orang Belanda gitu. Maksudnya sosoknya gitu. Iya, sosoknya kayak gitu. Belanda karena mungkin kan dari sejarah, dari sejarah udah tahu kan gitu. Jadi endingnya seperti itu. Jadi kalau mau diceritakan lebih jauh lagi mungkin adegan-adegan seperti itu yang tiba-tiba dia muncul atau apa. Mungkin kalau lebih lama lagi apa Di situ gitu. ya bermalam di situ atau Iya, mungkin bisa ngalamin bisa yang lebih gitu takutnya. iya gitu. Tapi memang kalau yang kejadian kayak gitu kalau gue lihat sih di situ sampai aja gue kalau mau mandi itu gue sempet apa mau mandi atau ke kamar yang itu gue sempet punya bayangan pikiran nih, jangan tahu ada di kamar mandi gitu kan kayak gitu. Jadi apa Parno ya? Ya Parno kayak gitu. Jadi emang kejadian kayak begitu pas gue malam tidur di situ. Akhirnya gue mutusin teman gue yang satu ngajakin lagi tidur di situ, tapi gue nggak mau. Akhirnya gue bertiga balik bang. Oh, di malam ketiga tuh? Iya, gue balik. Gue bertiga balik deh, gue tiga balik dengan mobil jemputan dari kru kan. Udah balik aja. Jadi setiap teman gue yang nginep di situ yang satu, gue tuh langsung balik. Pulang, maksudnya pulang pergi lagi, gitu. Pulang pergi. Jadi kita cuma stay di situ, loading barang, terus sama esok harinya bermalam di situ. Besoknya lagi udah enggak. Jadi setiap itu pulang. Mau selesai jam berapa? Jam 11 itu pulang kayak gitu. Bangsat aja berarti ya setelahnya. Bang, saya perokok dulu. Ya. Kayak gitu. Jadi apa? Itu apa maksudnya untuk di project itu berapa lama bang? Kemarin gue itu 7 hari. 7 hari ya. 7 hari. Jadi abang di situ ngerasain maksudnya bermalam di situ cuma 2 hari ya? Iya 2 hari. Dan bermalam yang pertamanya itu di situ kan karena kebutuhan loading ya. Iya. Kebutuhan loading barang. Jadi kebutuhan loading barang. Kalau gue rasa sih bukan nginep ya, apa sih? Nunggu pagi doang kan. Iya sih. Karena Tanggung ya. Karena hitungannya. selesainya itu sekitar jam 3 maksudnya jam setengah 3 jam 3 jadi di sini gitu. Tapi setelah kejadian pertama melihat Oni Belanda itu kita yang mendengar kayak orang jalan terus dia gedor-gedor pintu masuknya. Oh iya, ngejetrek sendiri gitu. Dia terus buka lagi kayak gitu. Dan itu jelas gue denger banget gitu, tapi gue nggak mau lihat. Itu kalau untuk usil yang lebih ini mah enggak ya bang? Cuman jalan-jalan aja dia jalan Oh, terus. suara jalan gitu. Iya, yang usil pertamanya itu dia ngedorong. Ngedorong temen, iya. dia lagi lagi bikin pintu tuh dia kedorong dia gitu, kaget. Posisinya temen lagi di bawah lantai atau lagi di tangga? Lagi enggak, dia posisi lagi diri semua. Oh. Teman saya di situ, saya di sini gitu. Jadi ya memang apa ya? Berdekatan Memang jarak kejadiannya gitu. Jadi cuma pas kejadian seperti itu rasa lucu sama rasa takut campur aduk gitu. Jadi beneran gitu. Jadi memang seperti dia ngalamin, akhirnya kan kayak gue juga akhirnya ngalamin juga pas baru di situ kamar, abang ya percaya di ya, kamar, bisa gitu. percaya ya. Dan teman gue yang satu yang tidur di kamar sendiri itu dia juga lebih ngeliat lagi dia bang. Yang teman gue yang satu lagi karena sebelum masuk kamar yang kedua itu yang pertama itu dia sudah tahu duluan gitu. Oh, udah dikasih lihat duluan? Udah tahu duluan dan dia cerita juga. Oh, Sama. Dia situ juga sama. Noni juga. Iya sama makhluknya sama dia juga. Jadi kalau dirangkum ya memang dia mungkin udah lama juga di situ gitu. Tapi kalau untuk yang orang-orang baru yang memang merasa mungkin dia belum familiar gitu, kalau ibaratnya kita manusia mungkin dia mau menunjukkan kalau gue ini ada di sini kayak gitu. Tapi setelah kejadian kayak gitu
kita jam 11 jam 10 udah nggak ada lagi sih. Biarpun gua bermalam situ ya, tapi udah nggak ada kejadian kayak misalnya gue sendiri ke kamar mandi gitu, kamar mandi yang di makeup itu Udah nggak disengin lah ya rasanya. enggak, tapi rasa Ya ketakutan mah takut wajar ada, lah. rasa takut ada, maka sempat gue kalau mau kamar Parno lah nanti ya. ada nggak itu. Iya jadi parno Iya. gitu ya. Kepikiran. Oh, gue pikiran. Tapi kalau untuk sosok dari semua teman-teman lo, semuanya ngelihat nggak? Enggak, hanya beberapa aja. Untuk sosok Tiga orang. Tiga orang, yang lain enggak. Enggak. Jadi teman gue yang chipnya nih, chip kepala apa chip gue, terus sama teman yang bareng sekolah gue, anak art autis itu. Jadi dua. Dan kebetulan dia apa ya? Dia itu memang dia juga kayaknya punya apa ya? Kayak semacam Jangan mungkin. dia juga. Jadi mungkin Agak lebih tenang. lebih tenang untuk ngadepin yang kayak gitu. Jadi malah dia sempet yang lucu, jadi gitu lucu aja gitu. Ya karena mungkin apa maaf nih, dia tahu dan dia ngebawa apa biar suasana yang ada di situ buat ke yang lain yang punya rasa takut ya biar lebih apa netral lagi ya. Maksudnya ya biar apa teman-teman yang lain tuh nggak ngerasa Ya, ketakutan yang berlebih relax. gitu. Ya, Jadi dibikin rileks lah. Makanya diselingin sama candaan mungkin. Kalau gue sih melihat dari semuanya itu memang ya mereka, gue percaya mereka tuh ada gitu. Tapi kalau gue ngalamin yang seperti kayak gitu memang sebenarnya dari cerita-cerita yang sebelum gue udah pernah juga bang, udah pernah gitu. Tapi ya mungkin buat ini aja sih, buat apa sih, buat cerita kita nanti di sama teman-teman gitu, buat kehidupan. Pengalaman lah. Ya, pengalaman buat. Ya, cukup menarik ya cerita. Kayak gitu. Jadi itu memang sosoknya itu noni Belanda gitu. Kalau dia teater kecil ya. Iya. Pokoknya disitulah udah terkenal noni Belanda ya. Ya dari sampai semua security-nya ngalamin juga ya. mengaminin, terus dari office boy-nya juga sama gitu. Sempat terakhir gua mau take out nih, maksudnya mau Keluar mau ya selesai, selesai. ya. Sempat kan barang-barang masih ada, terus bilang office boy-nya bilang, bang nih ada lagi nggak bang? Yang bilang nggak ada. Paling gue ledekin, paling ketinggalan jadi noni Belanda tuh masih ada di sini, begituin bang gitu. Jadi memang pas malam keduanya itu gue yang ngalamin juga malam kedua, karena gue tidur di kamar itu gitu. Jadi kayak dia duduk di Bangku itu. gerak, terus dia langsung sekelebat masuk ke kamar mandi, Nutup pintu. blok gitu. Itu aja sih. Suara-suara mah enggak ya? Suara-suara pas gue itu cuman itu aja sih. Cuman itu Yang aja. kedua itu, jadi dia duduk depan Menggerakkan benda gitu. Bangku, terus dia langsung masuk ke kamar mandi, nutup pintu. Setelah itu udah nggak ada. Kalau suara-suara itu hari pertamanya. Iya, habis kejadian ngeliat yang teman gue, terus dia cerita langsung teriak. Dari setelah itu jam 3 itu sampai mau subuh, suara-suara kayak orang jalan kaki, terus dia nutup pintu terus buka lagi kayak gitu. Dengar jelas gue. Makanya gue mata gue nggak mau pandangin ke arah Cermin, yang cermin iya itu. bukan, ini kan pas kejadian di lorong nih. Oh iya. Jadi gue nggak mau natap ke arah yang suara-suara itu. Oh yang lo dengar itu. Yang berasal itu. Asalnya asal dari Gua nggak suara mau. itu. Karena gue takut tiba-tiba dia malah munculin kan sosoknya lagi. Kayak gitu bang. Kayak gitu sih ceritanya gue. Dan itu belum lama, itu bulan Juni bang. Akhir Juni. Ya, 2 bulan yang lalu. Saya sebulan yang lalu. Dan itu memang itu gue ngalamin sendiri nyata itu. Jadi lo berapa lama setelah itu kerjaan? 7 hari. 7 hari. 7 hari kemarin break itu kalau nggak salah udah selesai itu tanggal 28 kalau nggak salah. Terakhir itu kita di rumahnya di rumah di Bogor, rumah Maya Bogor gitu. Dan kebetulan memang tamu khusus dari artis itu kayak, jadi temanya memang film teater. Jadi mau nggak mau untuk tag pertama kita ngambil teater. Jadi cerita di situ semua ya gue ngalamin. Jadi kayak penampakan sosok memang gue ngalamin di situ ada.
di hari kedua tuh sampai di basement itu kan, walaupun gua nggak melihat, Ya, tapi secara gua dengar langsung gitu, suara itu jelas banget, itu orang jalan tok tok tok. Tapi gua lihat nggak ada berhenti, tapi pas gua mau ini dia jalan lagi tuh kayak gitu. Jadi kayak orang mantau kita gitu, apa nih gitu. Kalau gua mikirin siapa gitu, kayak gitu bang. Jadi ya gua mikir ya itu pasti makhluk itu, siapa lagi, orang nggak ada siapa-siapa. Kayak gitu. Kebetulan dari cerita lo nih bang, di segmen berikutnya kita ada tamu khusus. Mungkin bisa mengeksplor lebih jauh Dari cerita dari abang ya. cerita-cerita lo nih bang, yang di basement ataupun yang di itu, apakah sama sosoknya atau tidak. Gitu. Oke kawan-kawan, ini Vino sudah hadir untuk menjabarkan apa yang dialami oleh narasumber kita. Terima kasih Vino. Di sini saya coba mengulas kembali ya kejadian dari Om Azuri. Di Om Azuri ini ada pekerjaan di salah satu gedung di Jakarta, tepatnya di beliau ini pekerjaan set dekorasi. Nah, tadi dari beberapa cerita, poin-poin yang kita ambil, mengalami kejadian di salah satu ruang make up artist. Di situ kawannya sempat dijahili ya bahasanya ya bang. Ya. Jadi didorong, dan posisi Om ini ngelihat Ya. temannya ini terdorong kayak gitu. Kemudian dari basement Ya, basement. ada beberapa tempat Om ini mendengarkan suara dan melihat sekelebat bayangan hitam yang Om ini juga mungkin belum tahu ya itu sosoknya seperti apa. Tapi yang digambarkan tadi sempat teman-temannya bilang sosoknya perempuan. Mungkin dengan adanya Vino di sini bisa coba lebih mengeksplor apa yang dialami oleh Om Azuri. Coba Vino eksplor lagi yang ada di gambaran Vino itu munculnya seperti apa. Kalau untuk di mana tadi ruang make up Di ruang make up itu ada yang didorong tuh. guys, kita kasih kesempatan Vino untuk explore lebih jauh ya. Saya terlihat nih. Belum bisa. Udah kelihatan ya. Untuk yang di ruang makeup artis yang posisinya itu berhadapan kaca cermin. Iya. Vino ngeliat juga gambaran itu. Iya. Salah satu ruang di dalamnya ada cermin berhadapan. Terlihat sosok nggak mungkin di situ? Kalau di situ ada perempuan. Perempuan. Cocok. Benar, perempuan kan. Yang Vino lihat lebih jelasnya seperti apa bentuknya? Lebih jelasnya ya dia perempuan. Ya seperti rambutnya panjang gitu. Rambutnya panjang, Itu kayak bukan, kayak aku lihat sih kayak itu kayak bukan kuntilanak gitu. bukan. Bukan kuntilanak. Bukan apa ya? Bentuk rambutnya lurus atau ikal, warnanya juga kelihatan nggak tuh? Warna rambutnya Warna rambutnya sih yang aku lihat hitam. hitam, Sih kayak ikal. ikal. Kalau bentuk wajah samar ya, nggak kelihatan ya. Nggak bisa. Belum bisa lihat situ. Lihat ke situ. Oke. Untuk soal ruang yang di ruang makeup artist ya, yang tadi abang juga sempat bilang, abang sempat tidur, Iya. tapi nggak bisa tidur ya, Dia nggak bisa tidur karena mikir yang kejadian
sebelumnya pas nge-set itu. pas nge-set. Nah ini ada ada kaitannya gak nih dengan sosok perempuan yang ya ada di gambaran Vino dengan yang abang atau om ini lihat yang ngedorong temennya Apa? ketika di awal set Awal tadi set. Jam pokoknya dini hari lah. sama atau enggak sosoknya? Kalau sosoknya sih sosoknya sama. Sosoknya sama. Iya sama. Sama. Terus bang untuk yang itu ketika di kamar mandi itu bolak-balik masih satu ruang ya? Satu ruang. Di ruang makeup artist itu juga? Dempetan. Jadi sebelah-sebelahan dia. Sebelah-sebelahan. Ini ruang yang kedua, ini ruang pertama. Jadi memang sebelah-sebelahan. Jadi sebelum dia ke menunjukkan ke kita dia sebenarnya udah masuk ke ruang yang pertama tuh. Nah, teman saya kan tidur itu sendiri gitu. Yang di kru ini nih, ruang kru ya, bukan makeup artist ya. Dia sebelumnya udah ke situ duluan gitu. Dan taunya itu ya temen cerita. Temen cerita apa ya? Jadi sebelum dia ke lulu orang tuh, gue duluan kayak gitu. Ngenalinnya di awal. Kayak gitu. Jadi emang, tapi kalau teman emang dasarnya pemberani, jadi udah masa bodoh tidur aja di situ. Dari pandangan Vino atau gambaran Vino, yang Vino tangkep ini sosoknya apa aja nih dan ada berapa di gedung ini? Kalau untuk yang di kamar itu ada dua. Ada dua. Yang di basement tuh ada banyak sih. Di basement banyak. Salah satu yang mungkin jelas nih di gambaran Vino sosoknya seperti apa? Yang di mana basement? Basement. Di basement ada perempuan juga. Perempuan aja. Perempuan ada. Ini beda dengan yang di ruang atau di dalam gedung ini beda. Sama ada genderuwo gitu. Genderuwo. Mungkin yang sosok bayangan yang tadi Iya. cerita ya. Iya mungkin itu. Cuma kalau gue pribadi kan cuman denger suara aja bang, suara gede gitu. Tapi gue lihat agak ada orang tapi berhenti. Gitu. Kita ceritain cerita om ini, apa ada salah satu sosok yang hadir ya tengah-tengah kita sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, berarti ada. aman ya, Ya, aman. kali ini ya. Terus untuk sosok perempuan detailnya seperti apa ya nah? Apakah memang orang lokal nih seperti kita atau memang seperti noni Belanda yang Vino lihat gitu? Yang di kamar itu Di ya kamar. ya seperti kayak noni Belanda itu. Noni Tapi Belanda, dia rambutnya hitam. rambutnya hitam. Ikal rambutnya hitam. Iya. Berarti ya benar. Kita cerita dari yang kerja di situ, dari office boy, dari security, dari kerja di di kantor yang menangani teater itu ya sama. Sama ya. Iya sama ceritanya memang di situ Dia perempuan dari Belanda udah gitu. Tapi tadi Spino sempat bilang kan ada dua sosok perempuan. Nah, itu nggak tahu deh tuh yang satu lagi tuh. Yang satu lagi di mana tuh yang Vino lihat? Apa masih di ruang itu juga atau di depannya? Karena ada ruangan ada dua. Atau di teater tuh. Atau mungkin di teater Ya, betul. soalnya kan nyambung tuh sama teater tuh, teater kecil. Teater yang di mana? Teater kecil di Teater taman kecil. sama masih di situ juga. Kalau untuk teater sih Apa beda lagi tuh? enggak, kalau yang pernah bilang aku dua tuh ada di situ juga ya. Di ruang itu, Iya. ruang artis itu, ruang makeup ya. Yang Vino lihat ada di apa? Ada di ruang yang ada cermin berhadapan. Berarti sama, Bang. Dua-duanya di situ. Bisa kemungkinan memang hanya berubah bentuk. Walau alam ya kita nggak tahu ya. Nah terus untuk di basement yang Vino lihat itu lebih banyak. Iya. Tapi yang lebih jelas hanya Di sosok hitam. Iya, sosok hitam. Bisa lebih ini gak noh untuk
yang Om alamin nih, yang dia dengar suara orang jalan Di basement. di basement. Untuk orang jalan sih ya itu seperti genderuwo itu. Itu genderuwo itu. Dia jalan. Ekspresi sosok-sosok ini yang Vino lihat gimana nih? Apa mereka marah atau merasa terusik? Kalau di basement genderuwo itu ya kayaknya serem. Bukan serem. Ekspresinya ya serem aja gitu. Serem. Kalau untuk di ruang artis tuh yang perempuan tuh ada wajahnya kayaknya belum bisa, Wajahnya, tapi kelihatan samar-samar gitu. wajahnya. Iya. Ekspresi apalagi berarti nggak kelihatan. Iya enggak, tapi kelihatan dikit-dikit doang samar-samar. Mungkin nggak mereka ini merasa terusik atau hanya mau menunjukkan eksistensi bahwa ya aku ada di sini nih. Gitu. Ya dia merasa terusik, Merasa terusik dengan merasa terganggu. merasa terganggu. Ya kan? Itu kan taktek suara, jadi kita kayak ngerjain ya, kerjaan namanya kan set panggung kan, dari kita bikin pintu apa, terus bikin semacam kayak dekor rumah kumuh gitu, kita taruh alat kayak seperti kandang burung, terus apa sih, busa-busa kayak begitu. Jadi emang pasti bersuara lah malam-malam kan, mantek paku itu kan kayak gitu, dader kayak Terus gitu. merasa terusik jadinya ya. Iya. Kayak gitu. Dan memang kebetulan kawan itu pas dia lagi mengerjakan pintu, untuk bikin pintu itu kan engsel ya, engsel buat untuk buka pintu harus ada engsel. Nah, Nah dia lagi mau mau baut itu, nah itu dia didorong-dorong tuh, didorong. Pas dia nengok, astagfirullahaladzim, cewek, jadi gitu. untuk kawan yang Nah saya kebetulan memang ada pesanan, saya ngeliat, jadi dia teriak begitu. Nah cuma anak-anak jadi dengarnya kan lucu sambil ada rasa takut sama lucu, jadi campur aduk kayak gitu. Kayak gitu. berarti yang Vino lihat itu sosoknya sama apa yang diceritain ya. Iya. Terus dengan kehadirannya Om dan teman-temannya di situ merasa terusik. Iya. Jadi memang sosok-sosok ini memang menghuni di gedung itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bang? Oh, ini kira-kira itu dia berapa lama di situ? Kalau Om yang dengar di sana sih emang udah lama katanya. Iya, emang udah lama di situ. Memang penghuni situ Iya, ya. langsung di situ. Ada kaitannya nggak dengan, karena di belakang gedung itu ada kuburan, Ya. ada makam tua. Ada hubungannya kan sosok ini dengan, Kalau hubungannya sih aku kurang tahu. Oh belum, ini belum bisa lebih jauh ya. Iya. Tapi memang berarti situ benar perempuan ya. Iya, Ya, perempuan. kalau yang Om alamin ya perempuan. Gitu. Nggak berbentuk apa-apa, perempuan. Kemudian tadi juga sempat abang bilang ya, ketika abang istirahat ya, terus ketemu security ya, bicara-bicara ya, Iya, kritis. dan semuanya sama. Sama. Jadi pas kejadian itu kan kita keluar mau istirahat, mau ngopi, ngerokok kan. Ya, terus kita bilang, ada cewek ya Pak sini, di mana? Di kamar itu ya katanya, kamar yang nekat itu ya. Iya, oh iya berarti sama udah katanya. Diapain katanya? Ya biasa dia nunjukin. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa apa ya Mas katanya. Mau kenal kali katanya. Mengenalan. Katanya kayak gitu, memang mengamini semua dia ada. Apalagi nih yang bisa diceritain mengenai cerita ini. Kayak gitu, jadi Mungkin ada pesan-pesan, Vino? Kalau untuk kesan enggak ada. Enggak ya? Jadi lebih sopan aja lah. lebih sopan. Iya. Karena dia merasa terganggu. Karena dia merasa terganggu. Iya, karena kita kan ke sono kan
orang baru, dia sudah lama jadi masih terganggu aja. Nggak ada pesan-pesan apa tapi dari sosok yang Vino lihat? Kalau untuk pesan-pesan ya dia terganggu Masa itu. terganggu itu aja. Iya. Ya wajar ya mungkin berarti ya. Iya soalnya kan kita mau ngerjain kan Berisik, taktok iya. gitu, mungkin dia juga merasa kayak kita lah manusia kan, kalau tetangga kita berisik tengah malam kan mungkin seperti itu gambarannya ya kan, apa sih orang berisik gitu kan, paling tegur, mungkin caranya dia kayak gitu. Tapi emang semuanya nggak ditampilkan, cuma hanya 3 orang aja yang dia menunjukkan seperti itu. Dan hanya malam ya. Malam ya. Kalau siang kemungkinan nggak dia nunjukin juga merasa terusik. Kalau siang bisa aja sih. Bisa aja dia merasa terusik. Iya. Karena secara siang kan pasti banyak orang dan aktivitas juga normal ya Iya. di gedung itu. Ya kalau siang sih bisa aja dia. Bisa aja dia juga menunjukkan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Berarti poinnya itu dia merasa terganggu ya. Iya terganggu. Tapi nggak ada efek-efek apa gitu yang bakal muncul ke Om, nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada. Sejauh ini. Oke, Pino, terima kasih buat waktunya, penjabarannya. Kawan-kawan, setelah ini di segmen berikutnya kita akan coba menggambarkan secara ilustrasi visual yang akan digambarkan oleh rekan saya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita masuk ke segmen penggambaran ilustrasi secara visual. Kawan-kawan, bisa dilihat. Udah selesai? Nah, nih bang, kurang lebihnya noninya penampakan belakang dari segi rambut. Ini kalau dari depan kayaknya cantik kayaknya, tapi nggak kelihatan mukanya deh. Enggak, kalau dari depan udah jelas dia cantik. Oh cantik ya. Cuman ya karena emang kecantikannya nggak mau dikasih lihat kali bang. Terus yang di gambar kedua ini yang di basement nih. Iya. Iya. Kalau lo dikasih lihat, lebih pilih yang mana bang? Sebenarnya nggak mau pilih dua-duanya sih. Kalau dikasih pilihan ya paling yang ini yang utama. Itu aja sih. Lo lihat? Yang kedua di basement ya. Udah cukup. Nanti gambar kita tampilkan ya kawan-kawan. Menurut abang sendiri dari secara visual yang udah digambarkan, kan tadi yang ngelihat dari sisi belakangnya aja kan temen abang ya. Iya. Terus abang juga ngelihat kayak cuma bayangan doang. Iya, bayangan. Kayak Duduk. iya duduk lah wujudnya kayak Terus gitu. dia Tapi kurang lebihnya emang rambutnya kayak gitu. Oh gitu ya. Ya berarti memang apa yang gue ceritakan dengan apa yang tadi sudah di Jelaskan. explore sama Pino, terus dengan yang kejadian di lapangan dengan tim dengan teman-teman yang kerja di sana, berarti semua sama kayak gitu. Jadi memang penghuni yang di sana itu, khusus yang di situ memang perempuan kayak gitu aja sih. Iya memang perempuan sih lebih dominannya ya. Iya. Lebih dominannya Cuma memang. gambaran di situ ada 2, satu lagi, nah itu gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu ya gue cuma menampilkan yang satu yang makhluk satu itu aja gitu. Dari pertama yang kedua ya itu aja. Ini yang satu lagi gue nggak merasakan apa-apa sih. Untuk sosok yang Mungkin emang yang satu lagi nggak sifatnya tuh nggak seperti yang dia tunjukkan, terus dengan pergerakan dia maksudnya jahil ya, karena yang udah jahil yang bisa menyentuh atau menggerakkan itu ya udah punya kekuatan lebih kuat. Makanya yang berani menampakkan ya yang ada di gambar visual ini sih. Nah, kalau untuk dari segi gambar yang kedua yang ada di basement, ya emang sosoknya menyeramkan banget sih. Entah itu benar dia atau itu berupa jin, cuman perwujudan aslinya ya seperti itu.
menyeramkan. Ya karena memang basementnya kayak seperti basement udah nggak kepakai gitu. Jadi Iya. buat taruh tempat barang-barang. Iya emang, karena tempatnya juga apa namanya udah ya, udah nggak terlalu difungsikan lah ya. Jadi artinya difungsikannya tuh cuma hanya untuk naruh barang-barang, loading apa barang-barang loading aja. Kalaupun ada motor paling motor yang Iya paling orang-orang ya di orang situ. situ aja yang tahu lah ya. Lebih tepatnya orang-orang yang ada kerjaan lah di situ ya. Jadi peruntukannya udah bukan umum itu ya nggak bang. banyak, nggak banyak. Dia peruntukannya udah bukan umum ya. Yang gue lihat sih seperti itu. Makanya apa ya suasana semakin apa nggak tersentuh lah kasarnya ya dengan keramaian, artinya udah nggak terjamah sama umum. Jadi Ya kan wajar lah. Jadi kan basement itu kan dari yang saat itu basement pertama nih. Nah, terus itu ada basement lagi yang paling bawah. Nah, itu Iya. yang basement paling bawah itu. Paling bawah. Oh, itu. Iya di P2 Itu. basement apa B2 di Udah setelah B2. itu nggak ada basement lagi yang gue tahu sih. Itu tempat Iya, tinggal yang Iya, perempuan betul. itu di situ. Nah, yang perempuan itu. Berani juga itu ya. Iya, makanya gue bilang salut juga. Tapi emang dia udah lama di situ jadi dia sudah terbiasa. Udah bersahabat kayaknya dia. Iya gitu, dan dia memang suka merasakan yang kayak gitu-gitu. Jadi suka mencari juga kadang-kadang Iya baca makanya. Quran di teater malam-malam. Nah pas yang kejadian kedua juga sama dia. Ya Baca kayak ini Quran juga di sih. Situ. Kayak- Dia tidur di situ di teater itu sendiri. Itu aja sih. Kayak explore ya dia. Explore apa ya? Explore memang ya apa ya? Mental dia. Mentalnya dia kayak begitu. Oke bang. Paling pesannya gue paling apa yang udah diceritakan sama Pino dia merasa terganggu ya untuk viewers yang menonton apa konten ini. Kalau gue pesan-pesannya ini dimanapun kita berada kita hormati di sekitar kita karena kita hidup ini berdampingan dengan makhluk yang lain. Nah, itu aja sih. Betul. Kawan-kawan yang saat kejadian mungkin ada bisa disampaikan juga kali bang. Mudah-mudahan ikut tonton ya. Oh iya itu gue. Mudah-mudahan untuk teman-teman nih yang kemarin bareng sama gue, mudah-mudahan bisa ikut nonton di channel Rana Jawa ya. Rana Jawa. Jawa nanti mungkin kalau punya cerita kemarin apa cerita Pengalaman sama, lain atau sama pengalaman kayak yang lain. kayak gini mungkin bisa nanti bisa diundang ke Rana Ya, Jawa. insya Allah, insya Allah. Oke, thank you bang Ya, buat sama-sama, Bang. waktu dan ceritanya. Oke siap. Terima kasih banyak bang ya. Ya, siap, selain makasih. waktu bisa mengisi lagi. Amin. Sehat selalu ya bang. Amin amin. Sama-sama sehat. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di sini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila teman-teman juga mempunyai cerita-cerita seputar pengalaman spiritual dan mistis, bisa dikirimkan ke email kita. Oke, terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.